Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di seputaran peternakan murai batu CCDW Beef Farm. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan peternak murai batu yang masih pemula. Apa saja kesalahannya? Simak videonya sampai selesai. Kesalahan dalam beternak murai batu itu memang biasa dialami untuk para pemula yang masih belajar beternak murai batu. Sepertinya saya sendiri juga begitu, teman-teman. Saya dulu juga begitu, pernah atau sering sekali melakukan kesalahan-kesalahan itu. Dan untuk kesalahan yang di video kali ini kita bahas satu kesalahan saja. Apa sih kesalahannya buat peternak murai batu yang masih pemula? Kesalahannya yaitu adalah murai batu yang masih belum siap ataupun masih belum jodoh, atau murai batu yang masih belum birahi dan juga belum stabil birahinya, tapi sudah diproses dalam penjodohannya. Itu adalah kesalahan-kesalahan yang wajar, teman-teman. Kita sebagai pemula itu memang sepertinya sering mengalami masalah-masalah seperti itu, dan kita juga tidak menyadari kesalahan-kesalahan seperti itu. Saya sendiri juga begitu. Untuk yang dulu-dulu saya juga sering melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Oke, simak videonya sampai selesai karena ini pengalaman yang sudah saya alami sendiri dan akan saya jabarkan di video kali ini supaya teman-teman yang ingin berternak murai batu tidak mengalami kesalahan seperti yang saya alami. Untuk murai batu yang masih belum siap di birahinya ataupun belum siap di dalam usianya dan juga belum stabil birahinya, itu jika diproses dalam penjodohan akan lama. Maka murai batu itu kalau dibilang jodoh memang berjodoh, murai itu mudah berjodoh, tapi di dalam produksinya dia masih belum siap. Itu biasanya yang biasa dialami kesalahan peternak pemula. Jadi saya dulu begitu, saya beli murai batu, pejantan masih belum gacor dan juga betina masih belum siap, itu sudah saya jodohkan dan sudah saya masukkan ke dalam kandang ternak. Tapi hasilnya tidak bisa maksimal atau tidak bisa berproduksi karena kedua indukan itu masih belum bisa dikatakan siap dalam berproduksi, karena di dalam usia dia juga masih belum siap, di dalam gacor dia juga masih belum siap. Jadi saya itu dulu tidak saya proses dulu. Jadi untuk murai pejantan tidak saya siapkan dulu dan murai betina tidak kita siapkan dulu. Itu malah menjadi tidak karuan atau produksinya menjadi lama karena dia masuk ke dalam kandang posisi belum birahi dan juga belum siap. Itu akan menyebabkan murai batu berlemak sebelum berproduksi, karena di masa produksinya produktifnya dia belum ada kesiapan. Jadi dia hanya makan tidur dalam kandang, sedangkan untuk pakannya kita jor dengan extra fooding yang lebih banyak. Extra fooding kita lengkapi, dulu saya juga begitu, teman-teman. Extra fooding saya kasih selengkap-lengkapnya, ada jangkrik, roto, cacing, ulat Hongkong, ulat kandang, semuanya lengkap. Itu setiap hari seperti itu. Tapi alhasil makanan yang kita berikan tidak berpengaruh kepada produksinya, karena dia di birahinya itu tadi, birahinya masih belum siap. Jadi walaupun kita kasih makan banyak, kita kasih makan satu truk, itu mungkin tidak akan berproduksi karena dia masih belum siap. Untuk solusinya bagaimana, teman-teman, dalam kita berternak murai batu? Solusinya adalah sebelum kita memasukkan kedua indukan murai batu ke dalam kandang, sebelum kita menjodohkan murai batu kedua indukan itu kita satukan, lebih baik kalau menurut saya, tapi ini berbeda-beda orang ya, berbeda-beda orang, berbeda pendapat. Ini murni dari pendapat saya sendiri. Kalau saya, lebih baik indukan itu tidak usah disatukan terlebih dahulu. Jadi untuk murai betina itu kita rawat di sangkar kotak atau sangkar harian, lalu kita maksimalkan dalam perawatan, kita jemur, kita mandikan, kita kasih extra fooding yang tidak berlebihan. Intinya extra fooding yang baik dan juga seimbang. Itu akan mempercepat di dalam murai betina itu cepat birahi dan cepat untuk berproduksi. Dan untuk murai pejantannya, sebelum kita satukan dan sebelum kita jodohkan, terutama murai batu jantan itu, murai yang jantannya kita gacorkan terlebih dahulu.
Setidak-tidaknya kalau ditemukan dengan murai betina itu dia mau merayu. Jadi kedua indukan itu kita taruh di sangkar kotak, jantan sendirian, betina sendirian. Itu cara yang paling maksimal teman-teman. Kalau menurut saya, jantan kita rawat harian seperti biasa sampai dia gacor. Kalaupun dia tidak gacor itu maka tidak bisa untuk diternak. Dan betina juga begitu. Betina kita rawat harian supaya dia cepat gacor dan juga cepat manggil-manggil murai jantan dan juga cepat angkut sarang. Tapi nanti ciri-cirinya murai betina yang sudah siap untuk berproduksi itu misalkan kita taruh di sangkar, kita kasih alas koran. Sangkar itu yang dasar kita kasih alas koran. Jadi ciri-cirinya seperti kenari, sama persis seperti kenari. Kalau murai betina di sangkar itu sudah merobek-robek koran atau merobek-robek kertasnya, atau kita bisa pancing dengan apa ya, daun-daun kering atau bahan sarang. Kita kasih sedikit saja di sangkarnya. Nanti murai betina itu akan mematuk bahan sangkar itu dan membawanya lari-lari seperti kenari persis. Tidak jauh beda. Jadi koran itu ya akan dihancurkan. Dan juga kalau kita kasih bahan sarang itu murai betina itu akan ada reaksi kepada daun atau bahan sarang yang kita berikan itu. Itu ciri-cirinya begitu. Dan kalau sudah seperti itu, murai betina yang kita rawat di sangkar sendirian, misalkan sudah ada ciri-ciri yang seperti itu, maka itu siap untuk dimasukkan ke dalam kandang. Kalau belum ada ciri-ciri seperti itu, jangan dulu dimasukkan ke dalam kandang. Itu biasanya adalah kesalahan-kesalahan peternak murai batu yang pemula. Semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman bisa memberikan manfaat dan bisa menghibur. Kita berjumpa lagi di video yang selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak sampai mana.